Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam ibadah kita siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, di satu tempat di university di Amerika, pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa Kristen berkumpul, kemudian mereka mengadakan satu seperti konferensi gitu, lalu mengundang seorang untuk menjadi motivator gitu ya, atau menjadi inspirator. Lalu wanita ini diundang untuk berdiri di tengah-tengah mahasiswa yang ada. Ini fakultas ekonomi ceritanya. Lalu waktu berdiri, wanita ini berkata, "Saya adalah anak haram. Ibu saya bisu tuli, dan satu waktu dia diperkosa, sehingga lahirlah saya." Semua yang mendengar terdiam. Lalu wanita ini berkata, "Saya menghabiskan hidup masa kecil saya dalam kesengsaraan. Karena nenek dan kakek saya tidak ada lagi, jadi saya harus menghidupi ibu saya yang bisu tuli. Sehingga saya bekerja dalam usia masih sekolah dasar waktu itu. Saya bekerja di ladang kapas menjadi buruh kasar. Dan setiap orang, tidak ada sebenarnya yang mau menerima dia di sekolah, karena dia dikatakan anak haram. Satu-satunya sekolah yang mau menerima saya adalah sekolah luar biasa, yang diperuntukkan bagi anak-anak bisu, tuli, dan buta. Tapi saya tetap bersekolah di situ. Dan setiap kali saya berangkat bekerja, pulang ke rumah, banyak anak-anak yang menyatakan saya anak haram. Sehingga mereka tidak mau bergaul dengan saya. Saya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Tapi anak ini pergi ke gereja dan sekolah minggu. Namun dia tetap mempertanyakan, Tuhan itu kenapa tidak adil? Kenapa anak-anak yang lain saat mereka bisa bermain, saat mereka bisa belajar dengan baik, saya harus bekerja keras untuk ibu saya, bahkan mereka juga mengejek saya. Mulai timbul rasa kepahitan. Dan itu kadang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Sampai pada satu waktu ketika dia ibadah, saat itu dia sudah remaja, lalu dia mulai beribadah dan dia mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah. Dikatakan di situ, hidup ini adalah pilihan. Apakah kita mau tetap tinggal di dalam keadaan kita, lalu merasa bahwa segala sesuatunya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah kita mau terus berpikir bahwa saya tidak punya masa depan? Atau engkau memutuskan keluar dari segala keadaanmu dan mempercayai Tuhan? Sebab Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Dan Tuhan juga berkata bahwa rancangannya bukan rancangan malapetaka atau kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Waktu dia mendengar itu, pulang dari gereja, itu terngiang terus di dalam telinganya. Kemudian dia berkata kepada dirinya, kamu harus membuat pilihan. Apakah kamu mau keluar dari keadaan ini dan menyalahkan siapapun yang ada dalam hidupmu, menyalahkan ibumu yang bernasib buruk, menyalahkan orang-orang yang mengata-ngataimu, atau menyalahkan keadaanmu, atau engkau memilih mempercayai Tuhan? Jadi yang buat pilihan siapa?
dia sendiri. Dan saat itu dia memutuskan, singkat cerita, dia mulai bekerja lebih keras, belajar lebih rajin dibanding semua orang. Dan dia memilih untuk mengabaikan setiap perkataan-perkataan orang. Dia tahu memang dia anak haram, tapi dia tahu juga bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berharga. Jadi dia putuskan untuk mempercayai Tuhan. Singkat cerita, pada akhirnya karena dia sangat rajin belajar, dia punya nilai yang baik, sampai satu waktu dia mendapat beasiswa mulai dari SMA sampai universitas terkenal. Dan dia mengambil fakultas ekonomi. Dan wanita ini adalah Ezzy Tyler Martin. Satu-satunya, bahkan satu-satunya wanita kulit hitam pertama yang menjabat Menteri Keuangan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Dan namanya, tanda tangannya terukir di uang dolar Amerika. Hidup ini adalah pilihan, saudara. Setiap kita sudah dipilih Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan sudah berikan pilihan. Dia yang memilih saya dan saudara. Untuk apa kita dipilih oleh Tuhan? Dikatakan di situ, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya Bapa dipermuliakan. Pilihan Tuhan jatuh pada setiap kita orang percaya. Percaya gak saudara umat pilihan? Kok sedikit ya? Saudara percaya umat pilihan? Amin. Amin. Kita semua umat pilihan. Tapi waktu kita ada di dalam pilihan itu, tetap kita juga harus membuat pilihan. Mau percaya Tuhan atau melihat kenyataan. Kalau hari-hari ini kita pasti akan melihat kenyataan, waduh, dunia makin susah. Sekarang aja semua orang sudah berkata gini, aduh ini global warming ya. Pemanasan global, udara panas banget. Bisnis semua lesu, perdagangan lesu. Saya juga melihat bahwa setelah pandemi, saya melihat banyak mall juga tutup, banyak toko-toko tutup, banyak tempat menjadi sepi, tidak terurus. Kalau kita lihat keadaan, kenyataan, kita merasa apakah kita harus menyerah? Kayaknya nggak mungkin lagi Tuhan. Kenapa kita tidak membuat pilihan mempercayai Tuhan? Kenapa kita tidak membuat pilihan saya umat pilihan? Kalau saya dipilih Tuhan, berarti Tuhan pasti akan memelihara hidup saya. Tuhan pasti akan memelihara keluarga saya. Masalahnya, kadang-kadang kita berpikir pilihan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu berhubungan dengan banyaknya harta yang kita miliki, merek mobil yang kita miliki, di mana kita tinggal. Nah, hal-hal yang duniawi. Sebenarnya kita boleh hidup sehat, bernafas, cukup makan, cukup pakai, bisa tetap tinggal di tempat nyaman, sekalipun mungkin masih ngontrak, tapi kita masih punya tempat tinggal. Tuhan masih pelihara, anak-anak masih bisa sekolah. Bukankah itu adalah pemeliharaan Tuhan? Harusnya kita memilih untuk bersyukur. Walaupun keadaan tidak seperti yang kita pikirkan.
Walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi percayalah, segala sesuatu yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik buat kita. Ketika kita sudah membuat pilihan, waktu Tuhan bilang gini, aku loh yang milih kamu, supaya kamu menghasilkan apa? Buah. Buah kita apa, saudara? Buah kita apa? Kenapa tiba-tiba gak ada orang di sini? Saya tidak sedang khotbah di kuburan, kan? Kalau buah rambutan, pohon rambutan, buahnya apa? Pasti rambutan. Gak mungkin pohon rambutan buahnya duren, ya kan? Nah, kalau itu saya cari itu, saudara ya. Kalau pohon tomat, buahnya juga tomat. Nah, kalau orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, buahnya apa? Orang percaya lainnya. Kita harus menghasilkan buah dari hidup kita. Kita waktu dipilih Tuhan, ditebus oleh kuasa darah Yesus di kayu salib. Kita ditebus dari apa? Ditebus dari apa? Ada yang tahu? Ini orang-orang pilihan tapi nggak tahu kenapa saya ditebus, kenapa saya dipilih. Kayaknya saya mesti membangkitkan dulu ingatan saudara-saudara ya. Mungkin baru saja amnesia, ya, lupa ingatan. Kita ditebus dari apa? 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu, kamu sudah ditebus dari cara hidup sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Jadi kita bukan hanya ditebus dari dosa, tapi dari cara hidup sia-sia. Ada tradisi-tradisi yang harus kita dobrak. Tradisi-tradisi yang mengikat, yang bahkan mengalahkan kebenaran firman Allah. Setiap kita dari berbagai macam suku, betul? Ada Manado, saya Manado. Saya sering pakai Manado aja supaya jangan ada yang tersinggung. Dari Sumatera Utara, dari Palembang mungkin, dari Jawa, dari mana? Setiap orang punya tradisi-tradisi yang dari nenek moyang, turun-temurun, sudah begitu. Nah, kadang-kadang kita juga menjadikan kekristenan kita sebuah tradisi. Tradisi ibadah di hari Minggu, tradisi kalau kita nyanyi lagu-lagu rohani, tradisi kalau kita menjalani hidup ya, dari jadi Kristennya Kristen tomat. Dari Minggu itu tobat, tapi Senin sampai Sabtu kumat. Minggu tobat lagi, Senin sampai Sabtu kumat lagi. Lah bagaimana mau berbuah? Kekristenan yang kita jalani hanya tradisi. Ada lagi tradisi kayak gini. Katanya kalau orang hamil tidak boleh ke rumah duka. Kenapa? Karena nanti yang mati bisa ngambil bayinya. Lah, yang menciptakan itu siapa? Tuhan. Masa orang mati lebih berkuasa dari Tuhan? Tapi percaya nggak percaya terjadi. Bukan percaya nggak percaya, itu karena kamu percaya makanya terjadi. Bukankah Tuhan Yesus ketika dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, dia berkata apa? Imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi kalau kita begitu percaya dengan tradisi, kenapa itu terjadi? Karena percayamu, bukan karena tradisi itu sendiri. Lalu kalau jalan suruh pakai peniti, bener gak? Pakai peniti yang gede,
supaya nggak dicolek setan katanya. Setiap jalan bilang numpang-numpang, anak babi mau lewat. Lah, orang anak Tuhan, anak babi. Tapi kita Kristen, tapi pegang tradisi. Emang setan takut sama peniti? Saya nggak ngerti juga itu kenapa begitu. Lalu kadang-kadang kita dibilang begini sama orang tua kita, kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih nanti dapat suami bewokan. Saya nggak pernah percaya itu. Buktinya saya juga nyapu kadang-kadang cuma yang kelihatan aja, yang di kolong-kolong saya nggak sapu, tapi saya dapat suami super rapi, saudara. Ganteng, keren, nggak ada kumis bahkan, ya saudara. Nggak terjadi, soalnya saya nggak percaya itu. Sebenarnya orang tua kita tuh mau bilang, kalau nyapu yang bersih, jangan cuma yang kelihatan aja, kolong-kolong juga disapu, gitu loh maksudnya. Tapi supaya anaknya denger, ditambahin lah. Akhirnya itu jadi tradisi turun-temurun yang kita percayai. Lalu jangan duduk di depan pintu, nanti berat jodoh. Padahal sebenarnya pintu itu buat keluar masuk orang. Jangan duduk di depan pintu, orang keluar masuk susah. Apalagi kalau badanmu sebesar pintu, ya kan? Menghalangi orang gitu loh. Sebenarnya yang benar itu doang. Tapi akhirnya itu jadi legenda, jadi tradisi, turun-temurun dan kita percaya. Tapi untuk percaya Tuhan susah banget, bener gak? Bener apa betul? Untuk percaya Tuhan susah. Ketika Tuhan bilang begini di dalam Matius 6, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ayat 32 berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita selalu khawatir dan berkata, besok gimana Tuhan? Saya gimana Tuhan? Bagaimana usaha saya Tuhan? Dikatakan oleh Tuhan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi percaya aja. Gak mungkin Tuhan ngasih apa? Batu kalau anaknya minta roti. Dia Bapa yang baik. Gak mungkin dia kasih kalajengking kalau anaknya minta ikan. Kan gitu. Ayatnya begitu, benar gak? Pernah baca? Pernah dengar? Tapi percaya susah benar. Tapi percaya tradisi-tradisi. Beberapa waktu lalu juga saya sempat ke Nias. Ada tradisi yang mereka bilang itu menyusahkan. Tapi kalau tidak dilakukan, mereka rasanya tidak bisa. Soalnya bisa dimusuhin satu kampung, satu keluarga, saudara. Satu keturunan. Padahal itu benar-benar menyusahkan. Itu tradisi pernikahan yang harus bikin pesta. Bahkan katanya sampai mau tidak mau mereka harus berhutang. Sampai mereka punya 3 anak, hutangnya belum lunas. Bayangkan saudara. Dan mereka pertahankan itu tradisi. Saya tidak bilang budaya jelek kalau menari, ya kan? Lagu-lagu khas Minahasa, tarian khas Minahasa atau Sumatera, itu budaya. Tapi bukan tradisi. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi bagian dari bangsa Yahudi, yang dia patahkan apa? Tradisi bangsa Yahudi. Dan Tuhan dibenci. Memang resikonya kita akan dibenci. Tapi kan bukannya kita harus seperti Yesus. Pilihannya di tangan siapa? Di tangan kita. Hidup kita sekarang ini harus ada pilihan. Saudara, apakah saudara akan menghasilkan buah bagi Tuhan? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan
Kudus ada dalam hidupmu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, sebab kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Bukan kuasa untuk gagah-gagahan, bukan kuasa untuk sekedar, oh Tuhan kau hebat, kau dahsyat, demonstrasikan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak sanggup membuat mujizat. Mujizat Tuhan masih tetap ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kuasa yang dikatakan di situ, kuasa di situ ditulisnya dunamit, ledakan, power dalam bahasa Inggris. Beda dengan Yohanes 1 ayat 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Tetapi seberapa orang yang mau menerima dia, diberinya kuasa. Kuasa di situ tidak ditulis dunamit atau power, tetapi exousia. Dalam bahasa Inggris privilege atau right. Hak, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Itu di Yohanes 1 ayat 12. Tapi waktu Roh Kudus turun atas hidupku, hidupmu, kamu menerima kuasa, dunamit, power. Ada ledakan dalam hidupmu yang mengubah engkau supaya engkau menjadi saksi Tuhan. Dia ingin ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita jadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara orang-orang terdekat kita, keluarga inti, suami, istri, anak, orang tua. Yudea bicara keluarga besar, kerabat kita. Ada ipar, ada mertua, ada tante, ada om, ada opa, oma. Samaria bicara orang-orang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada pembantu, ada supir, ada tetangga, ada orang-orang di tempat pekerjaanmu, ada orang-orang mungkin ibu-ibu yang antar anak sekolah ketemu dengan ibu-ibu lainnya. Orang-orang Samaria jadi saksi. Jangan muluk-muluk sampai ujung bumi. Kalau Yerusalemmu saja belum kau benahi. Kalau di Yerusalem saja engkau tidak bisa jadi saksi, apalagi ujung bumi. Saksi itu berarti seseorang yang mengalami, berada di tempat kejadian. Benar nggak? Itu baru saksi yang benar. Kalau saksi nggak ada di tempat kejadian, tapi disuruh bersaksi dibayar, nah itu saksi dusta namanya. Tapi kita ada di tempat kejadian, kita mengalami Tuhan. Roh Kudus benar-benar hadir dalam hidup kita, dan itu mengubah kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertobat. Bertobat bukan menyesal. Ada banyak orang menyesal, kemudian mengulangi dan mengulangi lagi. Tapi kalau kita bertobat, di dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah di situ. Metamorfose. Bertobat itu bahasanya metanoia. Artinya benar-benar berbalik, berubah. Kalau belum berubah hidupmu, masih sama, jangan bilang, kan Tuhan Yesus sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi saya juga sama. Nanti dulu. Ketika Tuhan berkata, aku tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Apanya yang tidak berubah? Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah. Nah kalau kita marahnya nggak berubah, egonya nggak berubah, maki-maki orang nggak berubah, perkataan kotor sembarangan tidak berubah, kepahitan nyimpan kesalahan orang lain tidak berubah. Nah itu bedanya kita sama Tuhan Yesus. Lah terus di gereja nyanyi,
Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itu namanya apa? Lip sync. Karena kamu gak benar-benar minta dipimpin Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran. Lah buktinya hidupmu tidak berubah, tidak berbuah. Kamu tidak menghargai pilihan Tuhan. Kalau kamu sudah dipilih Tuhan, buat pilihan. Oke Tuhan, aku ikut. Engkau sudah memilih aku. Di dalam surat Korintus dikatakan, aku sudah membeli kamu dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita di sini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biasakan dari hati. Worship leader di sini, pemusik juga, dari hati, naikkan pujian. Jadi kita tahu tuh setiap katanya. Tadi kan juga gitu, tak selalu langitku cerah. Berarti kita sudah tahu. Gak selalu hidup kita mulus, benar gak? Kadang mendung membayang, hujan pun turun, pencobaan datang. Tapi Tuhan bilang apa? Di balik hujan tampak pelangi, janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Bener gak? Coba hayati katanya. Jadi bukan sekedar kamu nyanyi seperti dukun baca mantra, bukan. Ya udah, karena kata-kata gitu ikut dari sini. Oh iya Tuhan, berarti gak selalu langitku akan cerah. Ada mendung, bahkan hujan turun, bahkan kadang-kadang badai datang, benar. Tapi di balik semua itu ada pelangi kasih Tuhan. Tuhan setia menyertai aku. Nah kalau gitu kan kita punya pengharapan, benar gak? Nah waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita jadi saksi Kristus. Makanya Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan buah roh ialah. Nah kan kita harus menghasilkan buah. Karakter ini harus diubah. Pertama itu kita harus jadi buah roh dalam hidup kita dulu. Berubah, baru kita bisa jadi saksi buat yang lain. Nanti kan mereka lihat hidup kita, ya kan? Buah roh ialah kasih, bukan buah-buah roh, bukan. Tapi buah roh. Karena Tuhan itu menyatakan, aku pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Setiap ranting yang melekat padaku harus berbuah. Dan setiap ranting yang mau berbuah harus dikerat hidup lama kita, dikerat kedagingan kita, dikerat hawa nafsu kita, baru bisa berbuah. Makanya buahnya buah anggur. Buah anggur itu gak pernah satu tangkai cuma satu, bener gak? Jadi buah roh itu satu rangkaian buah ada 9 butir. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, mulainya dari penguasaan diri. Udah bisa menguasai diri? Begitu keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, biasanya kita langsung duduk berdoa atau ngomel dulu. Untung di sini jujur ya. Jujur aja lah, Tuhan tahu soalnya. Hah, ini gimana ini Tuhan? Udah, langsung ngomel. Terus panik, cari jalan masing-masing, benar gak? Tidak memilih untuk mempercayai Tuhan. Waktu terjadi, duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, Engkau mau bicara apa lewat ini? Bisa gak begitu? Ketika menghadapi badai gitu, saudara. Wah, ibu enak aja ngomongnya. Saya bisa ngomong karena saya ngalamin, saudara. Saya biasanya diundang ke ini, saya kasih satu kesaksian aja.
Saya biasanya diundang juga dalam pelayanan lapas. Seluruh lapas Tangerang sudah saya masuki, saudara. Sampai ke Gunung Sindur. Nah, kalau melayani itu dengan tim dari GPDI, karena dulu saya dari GPDI. Jadi waktu saya masuk sekolah di SAB, Sekolah Alkitab Batu di Malang, itu lulusan sana teman-teman saya sudah jadi gembala-gembala GPDI. Hanya saya yang bukan gembala karena saya merasa saya bukan karunia penggembalaan. Gak bisa kayaknya saya jadi gembala, tapi saya suka menginjil. Saya suka kalau diutus kemana gitu saya suka. Kecil-kecil gak apa-apa, kan tahu GPDI kan? Biar sonder gaji, selalu manis ya. Bahkan sampai ke gunung-gunung ada GPDI, saudara. Jadi waktu saya masuk ke lapas-lapas gitu, saya itu biasanya kalau nyanyi itu saya katakan saya selalu dari hati dan saya benar-benar hayati kata-katanya. Makanya ada beberapa lagu yang saya tidak berani nyanyi. Karena saya belum lakukan itu. Ada lagu yang berkata begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, itu saya nggak berani loh, saudara, beneran. Saya nggak pernah berani nyanyi lagu itu, karena saya pikir gini, aduh Tuhan, kalau dagingku, hatiku habis lenyap, bener nggak saya bisa berkata Tuhan bagianku? Kayaknya belum, Tuhan. Jadi setiap kali kalimat itu dinyanyikan saya diam aja, saudara. Itu benar, karena saya nggak mau apa yang saya nyanyikan itu dusta di hadapan Tuhan. Nah, setiap kali saya pelayanan di lapas itu, ada satu lagu yang sering dinyanyikan oleh WL-nya yang saya hindari, saudara. Lagunya begini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Wah, itu mereka nyanyi kayak gimana gitu ya, saudara. Tapi saya diam aja. Tapi entah satu waktu, beberapa kali saya pelayanan, setiap kali saya selesai firman Tuhan, tiba-tiba saya berkata begini, mari saudara kita angkat pujian. Ku kan berdiri, saya sampai kaget, saudara. Loh, kok padahal aku berpikir gini loh, Tuhan, aku gak mau berdiri di tengah badai. Siapa coba yang mau berdiri di tengah badai, saudara? Begitu ada badai, saya maunya lari sembunyi, bener gak? Lah, saya bilang kenapa saya nyanyi ini? Aduh, Tuhan, ada apa ini? Terus begitu besoknya lagi, biasanya dalam seminggu suka 3 kali, saudara. Itu sampai 4 kali. Setiap kali selesai saya bawa khotbah, saya suruh mereka nyanyi lagu itu. Saya sampai begini, ini apa ya Tuhan gitu. Beneran itu bukan mau saya. Nyanyinya juga dengan, wah, ku kan berdiri. Aduh, saya langsung bilang begini, ini berarti Tuhan mau suruh saya hadapi badai. Dan benar, saudara, terjadi satu badai. Saya tidak ceritakan, tapi buat saya itu badai yang besar. Dan waktu itu, waktu saya lihat seperti itu, karena ada satu orang yang benar-benar saya percayai, ternyata dia benar-benar menjelekkan saya di mana-mana, bahkan sampai dia bilang saya ini sesat. Ya, GSKI sih udah biasa dibilang sesat ya, saudara. Aneh, dibilang aneh dan sebagainya. Dan saya dengar beberapa orang nelpon saya katanya gini, saya sampai, aduh Tuhan kok begini ya. Itu benar, saya langsung masuk kamar dan saya nyanyikan pujian itu. Ku kan berdiri di tengah badai. Itu saya bisa nyanyikan, karena saya tahu Tuhan yang beri saya kekuatan. Kalau memang Tuhan mau bawa kita ke sana, Tuhan mempersiapkan kita. Jadi diingatkan. Dan ada satu lagu juga, lagu Bapak Gembala yang saya sangat suka. Lagu itu benar-benar jadi rema. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Engkau batu karangku, pertolonganku, kuasa gelap datang
Terus dikatakan lagi, kala badai menerpa, Engkau tetap beserta. Saat topan menerjang, tetap menopang. Engkau pegang kuat tanganku, aku tak akan goyah. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan buat itu, tapi di situ saya mulai memahami setiap kata pujian itu. Benar Tuhan perisaiku, benar Tuhan. Kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak tahu benar Tuhan itu kota benteng kekuatanku. Benar Tuhan itu batu karang perlindunganku. Jadi saudara, kalau saudara diizinkan masuk dalam pencobaan, dalam badai, itu karena Tuhan mau kasih tahu saudara, ada Dia batu karang perlindungan, ada Dia menara kekuatan, ada tangannya yang memegang engkau. Tuhan sedang melatih kita percaya. Jadi jangan ngomel dulu. Jangan bereaksi mau balas dendam, jangan saudara. Jangan saudara bernafsu ingin membela diri, gak usah saudara. Masuk saja dan percayalah Tuhan bertindak pada waktunya. Saya tidak bertindak apa-apa saudara. Saya tidak klarifikasi juga cerita-cerita dia, tidak. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Beberapa orang berkata saya tidak percaya karena saya lihat kamu seperti apa. Nah, makanya kita jadi saksi dulu, berubah dulu. Harus ada karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Jadi ketika orang-orang bicara tidak benar tentang engkau, mereka sudah melihat dari perbuatanmu. Dan waktu mereka melihat perbuatanmu, bukan kita yang dipuji, bukan kita yang dipermuliakan, tapi Bapa di surga yang dipermuliakan. Karena kita kan jadi saksi kerajaan surga. Mulai dari apa? Penguasaan diri. Kalau nggak menguasai diri saat itu bisa saya datangi orangnya. Karena saya kenal. Dia orang yang sangat dekat, orang yang sangat saya percaya. Dia bahkan mengenal seluruh keluarga saya. Gampang kan kalau saya tidak menguasai diri. Tapi belajar, begitu kita menguasai diri, maka kita akan menjadi orang yang lemah lembut. Begitu kita menguasai diri, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Begitu kita menguasai diri, kita akan menjadi orang yang murah hati, mengampuni. Sampai akhirnya karena kita dapat menguasai diri, maka kita memiliki buah apa? Kasih. Bukankah saya juga brengsek? Bukankah saya juga tidak baik? Tapi Tuhan mengampuni saya. Tuhan memberikan hidupnya buat saya. Lalu kenapa saya keberatan ketika orang lain melakukan kesalahan? Bukankah Tuhan bilang kalau kamu mengampuni dosa orang, Bapamu di surga mengampuni kamu. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni. Susah nggak saudara? Susah nggak? Nggak susah sih, susah banget. Ya itu tadi kuncinya, penguasaan diri. Kalau engkau sudah bisa lakukan itu, berarti Roh Kudus benar sudah berbuah dalam hidupmu. Karena ada buah roh yang dihasilkan. Dan bekerja sama dengan Roh Kudus, jadilah saksi Tuhan. Hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Makanya jangan lewatkan jam-jam waktu-waktu ibadah kita. Jangan anggap enteng. Jangan anggap itu hanya tradisi. Oh, orang Kristen hari Minggu ke gereja. Tapi kan hari Minggu banyak. Dalam 1 tahun ada 52. Gak apa-apa lah kalau minggu ini saya tidak beribadah. Ada saudara jauh datang. Saudara kecuali benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Jangan tinggalkan persekutuan bersama orang-orang percaya.
Karena di situ kita saling menguatkan. Ibrani 10 kan ayat 25. Jangan kamu membiasakan diri, menjauhkan diri dari waktu-waktu ibadahmu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara dan saya dipilih Tuhan, berarti saudara harusnya mengenal Tuhan. Tetapi lakukanlah dengan semakin giat menjelang hari-hari Tuhan yang semakin dekat. Waktunya singkat, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya dan saudara pulang. Menurut Google, dalam waktu 60 menit, 60 menit dalam waktu 1 jam, 60 menit, itu ada 360. Artinya dalam 1 menit ada 60 orang meninggal dunia di seluruh dunia. 60 orang. 1 menit itu 60 detik, bukan? Berarti setiap detik terjadi 1 kematian. Dan kita tidak tahu detik keberapa detak jantung kita berhenti. Nggak pernah tahu kan? Makanya buat pilihan. Sebab ketika kita masuk dalam kekekalan juga hanya ada 2 pilihan. Tapi sudah tidak ada kesempatan. 2 pilihan itu adalah apakah kita akan menjadi sampah abadi di neraka kekal, atau kita akan menerima kemuliaan kekal di langit baru bumi baru bersama Tuhan. Pilihannya 2. Buat dari sekarang. Kalau buatnya nanti terlambat, saudara. Dari sekarang hargai pilihan Tuhan, lalu buat pilihan. Apakah engkau mau berbuah bagi Tuhan, percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, atau terpuruk dengan semua keadaan? Jadikan alasan setiap keadaan kita untuk tidak mencari Tuhan. Jangan, saudara. Mulai berbuah. Kalau mau berbuah, bersihkan. Kerat. Kalau Tuhan minta hidup lamamu, caramu bicara, caramu berpikir, caramu bertindak, Tuhan bilang kerat yang ini, buang semua. Sebab kemuliaan menanti kita dalam kekekalan. Hidup kita di dunia sementara. Jadi kalaupun kita menghadapi masalah kita pun sementara. Kalaupun kita masih sakit, tidak disembuhkan, itu pun sementara. Yang kekal hanya ketika kita ada bersama Dia dalam keabadian. Jadi mau buat pilihan? Pilihan ada di tangan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.